kesehatan kalian? Alhamdulillah pada sehat ya. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doanya. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Adakah teman kalian yang tidak berangkat? Oh, ada. Kenapa? Oh, kalau begitu kita doakan semoga teman kalian yang sakit, yang sekarang tidak berangkat, semoga diberikan kesembuhan agar bisa berkumpul lagi dengan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan KD, KI, dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar yang pertama, bahasa Indonesia 4.4, menyajikan laporan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis, menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Dengan indikator yang pertama, 4.4.1, melengkapi gambar daur hidup nyamuk. 4.4.2, menyajikan tulisan mengenai upaya menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian 4.4.3, membuat poster yang berisi ajakan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari nyamuk demam berdarah. Kemudian kompetensi dasar matematika 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Dengan indikator yang pertama 3.1.1, menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000. Kemudian 3.1.2, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Kemudian Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat melengkapi gambar daur hidup nyamuk dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat poster yang berisi ajakan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan tulisan mengenai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan tepat. Kita masuk ke pembelajaran inti. Ibu akan menayangkan video tentang beberapa penyakit yang terjadi ketika musim hujan. Oke. Kalian simak baik-baik ya videonya. Setelah kalian mengamati video beberapa penyakit yang timbul saat musim hujan, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Mengapa saat musim hujan banyak orang yang terkena penyakit demam berdarah? Ada yang bisa jawab? Benar, karena tergigit oleh nyamuk. Terus, bagaimana caranya untuk kita memberantas nyamuk demam berdarah ini? Dengan menjaga lingkungan. Oke. Sekarang Ibu akan membuat kelas ini menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian mengidentifikasi masalah tentang wabah penyakit demam berdarah. Bisa kita mulai sekarang?
Oke, sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompok kalian, kemudian mengidentifikasi masalah tentang wabah demam berdarah. Kalian juga bisa membuka buku tematik sebagai referensi. Silakan. Setelah selesai mengidentifikasi masalah tentang wabah penyakit demam berdarah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk mengamati jentik-jentik. Tadi ketika mengamati jentik-jentik, ada beberapa siswa yang bercerita kepada ibu tentang banyaknya kaleng yang berserakan di selokan. Jika kalian melihat ada sampah-sampah di selokan, ibu harap kalian bisa memungutnya, kemudian buang di tempat sampah yang seharusnya. Jangan di selokan ya, karena itu adalah sarang nyamuk. Oke. Selanjutnya, ibu akan menayangkan video tentang daur hidup nyamuk. Kalau tadi kan kita udah mengidentifikasi masalah tentang nyamuk demam berdarah. Kemudian kita udah mengamati jentik-jentik. Jentik-jentik itu masuk dalam daur hidup nyamuk. Nah, sekarang kita akan mengamati video, akan melihat video tentang daur hidup nyamuk. Selain mengamati video tentang daur hidup nyamuk, ibu akan berikan lembar kerja siswa untuk kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Lembar kerja siswa 1. Di sini ada 2 kegiatan. Yang kegiatan pertama yaitu mengisi daur hidup nyamuk. Yang kedua, kalian mengisi bagaimana solusi atau cara pencegahan dan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kalian paham? Baik, ibu lanjutkan ya. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Yang lembar kerja siswa 1? Oke, setelah kalian selesai mengerjakan lembar kerja siswa 1, sekarang ibu akan menampilkan slide mengenai penyebab demam berdarah dan menampilkan data banyaknya pasien yang terkena demam berdarah. Kemudian kalian akan mengerjakan lembar kerja siswa 2 yang ada di bawah lembar kerja siswa 1 tadi. Kalian menjawab pertanyaan nomor 1. Pada kegiatan satunya, kalian menjawab soal cerita tentang penjumlahan dan perkalian yang berkaitan tentang penjumlahan dan perkalian. Kemudian setelah itu ibu akan menayangkan slide tentang contoh-contoh poster tentang menjaga kebersihan lingkungan dan pemberantasan nyamuk. Kemudian kalian dan kelompok kalian akan membuat poster pada kegiatan kedua, membuat poster tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk. Apakah bisa dipahami? Oke. Sekarang lanjutkan kegiatan kalian. Oke, setelah kalian menjawab lembar kerja siswa 1 dan lembar kerja siswa 2, ibu mau kalian dan kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Untuk lembar kerja siswa 1, silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Dan untuk lembar kerja siswa 2, kelompok 2, silakan kalian mempresentasikan diskusi dari kelompok kalian di depan kelas ya. Silakan. Oke, kita apresiasi ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Yes. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jika belum ada, ibu ingin mengulas kembali tentang materi kita hari ini. Jadi hewan merupakan makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan itu sendiri dari mulai awal hingga dewasa itu dinamakan daur hidup. Dan daur hidup hewan satu dengan yang lainnya itu berbeda. Antara daur hidup nyamuk yang sudah kita ketahui tadi di video, yang sudah kita pelajari, dengan daur hidup kupu-kupu tentunya berbeda. Oke, sebelum ibu menutup pembelajaran kali ini, ibu ingin berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan, dan jika melihat ada wadah, tong, kaleng atau apapun yang di dalamnya ada airnya, tolong airnya dibuang ya, karena itu bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, kalau kalian lihat
sampah yang berserakan tolong dibuang di tempat sampah yang seharusnya. Jangan dibuang di sungai. Itu bisa menyumbat perairan. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sambung minggu depan dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.